Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kita lihat informasi berikut ini. Siklon tropis Roja terdeteksi di sekitar wilayah Laut Sawu sebelah barat daya Pulau Timor sejak beberapa hari terakhir dan telah memberikan dampak berupa cuaca ekstrim dan kemudian menimbulkan banjir bandang dan angin kencang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan curah hujan yang intens khususnya di wilayah selatan Indonesia. Hal itu disebabkan adanya pertumbuhan dua bibit siklon tropis. Yang pertama, bibit siklon tropis 90S di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat sejak 2 April 2021. Saat ini siklon tropis 90S terus menjauh. Curah hujan tinggi di Nusa Tenggara Timur disebabkan fenomena berbeda karena adanya siklon tropis Roja atau dikenal sebagai bibit siklon tropis 99S yang berada di sekitar Laut Sawu. Masyarakat di sekitar Nusa Tenggara Timur merasakan hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Siklon tropis di wilayah selatan Indonesia bukan anomali. Karena musim di sekitar bulan November hingga April adalah musim bibit siklon di bagian bumi selatan. Siklon tropis Roja pertama kali terlihat pada 5 April 2021 dan akan terus menjauh dari Indonesia. Baik, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG, dan juga Pak Thomas Jamaluddin, Kepala Lapan. Pak Guswanto, saya ingin menyambung sedikit yang tadi Bapak sampaikan. Ini lagi-lagi pertanyaan orang awam nih Pak. Apakah siklon yang bergerak itu akan terus menjauh, dia tidak akan kembali? Itu yang pertama. Ya, baik. Kalau kita lihat daripada tracking perkembangan siklonnya, ini semakin menjauh. Jadi kalau boleh saya sebut, saat ini yang dulu lahir di sekitar posisi di 122 sampai di lintang bujur timur, kemudian di 10, lintang selatan, posisi yang kita tracking nanti akan berakhir di posisi 15,8 lintang selatan, 112 bujur timur. Nah, itu kan sudah jauh bergeraknya. Jadi kalau kita lihat ini prediksi pada saat terjadi itu dia posisinya 11,1 lintang selatan ya. Kemudian bujur timurnya 121 dan kita prediksi pada saat 72 jam dari sini itu posisinya udah 17,4 lintang selatan, bujurnya udah 111,8 bujur timur. Jadi ini kalau diukur secara geografis udah jauh. Artinya apa Pak? Kalau sudah jauh gitu, artinya kita tidak akan kena dampaknya lagi Indonesia? Ya, artinya begini, kalau kan siklon itu ada trackingnya ya, ada pergerakannya, ada lintasannya. Sudah kita prediksi dengan adanya gerakan dan gaya Coriolis yang mengendalikan, itu siklon itu akan bergerak kemana. Nah, kemarin pada awal kita deteksi, dari awal kita prediksi itu akan bergerak ke barat daya. Barat daya daripada titik semula yang di Laut Timor itu pasti akan menuju ke arah Samudra Hindia Selatan. Oke, demikian. Baik. Tidak mungkin dia akan kembali karena adanya gaya Coriolis yang dia mengendalikan, membelokkan. Kalau di sebelah kanan dia akan searah jarum jam. Demikian. Baik, itu yang Seroja itu sudah bergerak menjauh dan gerakan itu ini nggak ada seperti mobil bisa mundur ya Pak ya. Jadi kalau sudah bergerak menjauh itu akan terus menjauh. Oke. Ya tidak ada, nanti ini udah jauh terus balik lagi ke NTT itu. Tidak seperti itu Mas. Nah termasuk juga yang di Aceh tadi, itu yang tadi dikatakan menjauh, ini juga akan terus menjauh. Artinya kekhawatirannya bolehlah kita menjadi sedikit gitu ya, karena dia terus menjauh. Betul. Tapi yang satu lagi itu yang di atas Papua dekat Filipina itu, nah itu gerakannya bagaimana Pak? Apakah dia akan mendekat ke Papua atau bagaimana? Kembali lagi, ada faktor pengendali dari gaya Coriolis tadi, bahwa siklon tropis itu akan jarang sekali mendekati titik lintang nol ya. Kalau sudah menjadi titik nol, dia akan terbelokkan
berlawanan dengan searah jarum jam. Artinya dia nanti kalau yang ada di atas Papua itu akan dia bergeser biasanya nanti melintasi ke Sumatera menuju daratan Vietnam sana, melintasi Filipina. Baik. Dia biasanya bergeraknya ke sana. Oke, baik. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, ini kalau dari keterangan Pak Guswanto tadi, memang mungkin kekhawatirannya bolehlah mungkin dalam tanda kutip sudah mulai jauh berkurang. Tapi kalau kita melihat apa namanya yang terakhir misalkan yang mendekati Filipina itu kira-kira akan seperti apa bagi Indonesia, Pak Thomas? Ya, jadi terkait dengan siklon ini kan kaitannya dengan pemanasan matahari. Kalau sebelumnya tadi Pak Guswanto sudah menyebut Januari, Februari, Maret itu menjadi puncak kejadian siklon itu ketika matahari berada di selatan. Dan saat ini matahari sudah mulai bergerak ke utara dan kemungkinan kejadian siklonnya itu nanti akan lebih banyak di utara. Nah, sifat dari siklon itu karena efek Coriolis dari rotasi bumi itu makin menjauh dari ekuator. Dan arahnya itu akan sebut saja akan membelok melawan dari dari rotasi bumi. Artinya kalau di belahan selatan itu akan bergeraknya ke arah barat daya. Kemudian kalau di utara itu akan bergeraknya ke barat laut. Jadi kalau dari sebut saja tadi ada bibit di dekat Aceh itu akan bergerak ke arah sebut saja selatan di Teluk Benggala. Kemudian yang di atas Papua itu akan bergerak menjauh ke arah Filipina dan mungkin ke arah Vietnam. Okay. Nah, kalau yang di belahan utara itu biasanya dampaknya itu hanya pada peningkatan curah hujan di belahan utara dan belahan selatannya biasanya mendapatkan dampak dan pengurangan curah hujan karena sebut saja angin yang menyedot uap air yang membentuk awan itu bergerak ke utara. Nah, kalau di selatan juga sama seperti itu. Kalau sebut saja sekarang ada daerah tekanan rendah 90 S di selatan Jawa Barat, dan itu sudah menjauh, dan siklon tropis Seroja juga sudah makin menjauh ke selatan. Tapi secara umum bahwa dengan makin menjauhnya siklon tropis baik di selatan atau di utara, itu dampaknya ke wilayah Indonesia itu makin menurun. Tetapi kalau dilihat dari statistik kejadian siklon tropis khususnya yang di selatan, ini sebut saja April kemudian Mei ini masih ada peluang, dan saya kira ini BMKG juga akan terus memantau kemungkinan munculnya daerah tekanan rendah karena pemanasan laut sebut saja di sekitar wilayah timur Indonesia ini yang bisa nantinya memicu siklon tropis juga. Jadi itu yang memang terus diwaspadai. Baik, artinya untuk saat ini benih-benih siklon tadi itu yang sudah terdeteksi memang kalau kita melihat secara karakternya dan pergerakannya ini tidak akan membahayakan dalam tanda kutip, tapi potensi untuk tumbuh benih-benih baru siklon tadi ini masih ada sebetulnya. Begitu kira-kira kesimpulannya, Pak Thomas. Jadi yang memang harus diwaspadai ketika bibit siklon itu terjadi di dekat wilayah ekuator. Karena pernah terjadi, itu bibit siklonnya terjadi di Laut Banda, kemudian sekitar Laut Timor, dan ini yang memang harus diwaspadai. Tapi setelah sebut saja siklon itu akan selalu menjauh. Jadi menjauh ke arah Samudra Hindia, kalau di utara menjauh makin ke utara, jadi tidak akan berulang. Tetapi bibit siklon berikutnya ini yang memang perlu diwaspadai. Pertama harus diwaspadai terkait dengan peningkatan suhu permukaan laut. Kemudian dari suhu permukaan laut ini menyebabkan daerah tekanan rendah, dan kalau tekanannya itu makin turun, itu yang kemudian akan menjadi siklon. Oke, baik.
Ini kalau kita bicara soal ini juga pertanyaan orang awam nih Pak Thomas, dan juga mungkin juga ke Pak Guswanto mungkin yang menjawab, atau Pak Thomas ya. Ini nama-nama siklon ini bagus-bagus semuanya. Ada Seroja, sebelumnya juga tadi disebut sama Pak Gus ada Lili, ada apa juga? Ya, Cempaka dan segala macam. Ini sebetulnya siapa yang menentukan dan bagaimana menentukannya, Pak Thomas? Ya, nama-nama siklon ini kebetulan kan sebut aja Tropical Cyclone Warning Center Jakarta ini baru mendapatkan amanat ya BMKG ini untuk wilayah selatan yang dekat Indonesia. Dan BMKG ini sudah menyiapkan nama-nama. Jadi namanya sebenarnya sudah disiapkan. Tadi sebutkan ada Cempaka, Dahlia, kemudian Lili, Mangga, dan sekarang Seroja. Jadi Seroja ini sama sekali tidak ada teman yang mengaitkan dengan operasi Seroja, sama sekali tidak ada. Jadi Seroja ini memang urutan. Nanti setelah Seroja ini nanti kemudian ada nama berikutnya, dan kemudian nanti akan berlanjut ke nama cadangan. Itu mulai anggur, belimbing, duku, dan seterusnya. Jadi nama itu sudah ada, dan itu sudah ada disebutnya WMO, Badan Meteorologi Dunia. Dan nanti ketika terjadi lagi, itu urutan berikutnya namanya. Oke, baik. Baik. Pak Guswanto? Saya tambahkan. Iya, silakan Pak. Baik, jadi memang seperti yang disampaikan tadi Pak Thomas, bahwa sejak 2008, BMKG itu mendapatkan amanah menjadi Tropical Cyclone Warning Center ya. Artinya BMKG apabila dia lahir nanti di wilayah Indonesia menjadi kewenangan BMKG Indonesia, maka yang memberi nama harus dari pihak Indonesia. Kemudian ini dikoordinasikan oleh Badan Meteorologi Dunia WMO ya untuk penamaan. Kemudian di sana ada 10 area untuk penamaan ya itu. Kemudian untuk ada mulai dari nama di Laut Karibia, Pasifik Timur, ada TCWC Australia, ada Indonesia itu nomor 8 ya, wilayah TCWC Jakarta. Kemudian tentang nama-nama memang sudah diurutkan. Kalau kita melihat dulu sejarahnya kenapa diberi nama bunga, itu kita untuk memberikan hal-hal yang indah dan sejuk. Dulu kan siklon tropis itu sangat menakutkan bagi para pelaut. Sehingga mengapa identik? Iya, jadi diidentikan kalau di luar itu di Indonesia kita beri nama bunga yang artinya indah-indah supaya tenang. Tapi kalau di luar negeri itu diberi nama wanita, ya. Ada Rosi dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, kita di TCWC Jakarta saat ini sudah memberikan 10 nama. Yang pertama anggrek, bakung, cempaka, dahlia, flamboyan, kenanga, lili, mangga, dan sekarang nomor 9 itu seroja. Nanti kalau ada lagi namanya teratai, itu sudah disiapkan. Ya, jadi mungkin seperti itulah, kita terima kasih sekali, artinya diberi kepercayaan ya. Barangkali Pak Thomas nanti kita Indonesia ini lebih menyatu, bagaimana kita mendorong memonitor hal-hal yang seperti ini. Jadi alhamdulillah Indonesia dipercaya menjadi Tropical Cyclone Warning Center. Oke, Pak Guswanto. Sejak 2018. Baik, satu pertanyaan Pak Guswanto. BMKG itu kan seringkali memberikan peringatan dini tentang sesuatu yang mungkin menjadi bahaya terkait karena cuaca dan segala macam. Tapi kalau ini koreksi kalau saya salah penafsirannya, apa yang terjadi di NTT dan NTB seolah-olah persiapannya itu mungkin kurang matang dalam tanda kutip ya. Artinya karena korbannya banyak sekali. Artinya apakah mungkin BMKG harus kan karena melakukan perakiraan dan memberikan peringatan dini, mungkin ada satu upaya yang lebih meyakinkan dan lebih membuat semua pihak itu lebih aware, artinya bahwa potensi bahayanya itu akan seperti apa, atau bagaimana Pak Guswanto? Baik, jadi begini, di dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana
kita supaya lebih aware tentang bencana hidrometeorologi. Memang harus diawali dari masing-masing personil. Artinya diri kita sendiri sebagai manusia itu harus memiliki rasa sense of crisis daripada informasi tersebut. Kalau kita tidak memiliki, ya itu akan menjadi sia-sia. Yang pertama, itu BMKG juga selama ini juga sudah melakukan sinergi pentahelik ya, dengan beberapa kementerian lembaga, dengan masyarakat, dengan akademisi, bahkan media massa. Dan media massa ini saya berharap lebih masif lagi, artinya manakala seperti kemarin, manakala kita melakukan rilis tentang peringatan dini perubahan dari munculnya bibit siklon, itu barangkali media juga menyampaikan. Namun kembali lagi, ini juga tergantung daripada kultur masyarakat kita. Pak Guswanto, bagaimana berbeda. Maaf saya potong sedikit Pak Guswanto. Kalau menurut BMKG yang sudah menyampaikan peringatan itu, apa yang menyebabkan apa yang terjadi di NTT dan NTB itu banyak korban menurut Anda? Kalau saya melihat kenapa banyak korban? Karena memang ada karakteristik dari kita sendiri bahwa informasi ini kan sebenarnya peringatan dini ya. Nah, peringatan dini itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, itu tergantung pada diri kita. Begitu diberikan peringatan ini, karena kita ketahui bersama dalam tahapan pembentukan tropical cyclone atau siklon tropis itu ada mulai dari siklonik, kemudian ada low pressure, kemudian ada bibit siklon baru menjadi sirkulasi. Nah, pada tahapan-tahapan pengembangan itulah itu akan muncul dampak-dampak tidak langsungnya, misalkan curah hujan yang tinggi dan angin. Nah, seperti hari ini misalkan kami sampaikan informasi besok hujan. Kalau tidak hujan kan sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Karena kita bersyukur. Nah, tapi kalau hujan tepat itu juga sangat bagus. Seperti di Jepang, budaya-budaya seperti itu harus sangat disiplin sekali. Okay. Ya, barangkali ya harus lebih dimasifkan lagi koordinasi yang dilakukan. Okay, jadi misalkan seperti peringatan dini yang kita sampaikan itu dimonitor dengan perkembangannya. Karena apa? BMKG sendiri memiliki peringatan dini baik itu peringatan dini cuaca sepekan, peringatan dini cuaca 3 hari, kemudian peringatan dini cuaca harian, sampai nanti peringatan dini di no casting. Ya, no casting itu artinya 3 jam sebelum. Nah, masalah evakuasi cepat atau tidak ini respon evakuasi mandiri lah yang kita harapkan. Baik. Misalkan Bapak Ibu juga sudah diinformasikan, maka kalau ada yang di tepi sungai misalkan ya pergi, misalkan di dataran yang ini ya harus segera melakukan evakuasi diri. Nah, inilah yang perlu dilakukan peningkatan effort yang begitu besar. Jadi itu yang perlu di titik poinnya. Baik. Pak Guswanto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pak Thomas Jamaludin, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini.